Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Wahyudi Faisal, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMKN 1 Kota Probolinggo. Kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama, pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun dalam hal ini adalah disesuaikan dengan kodrat masing anak-anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Dalam hal ini, sivitas akademika atau warga sekolah itu berbagai peran. Ya, dianalogikan bahwasannya guru itu ibaratnya adalah seorang petani dan siswa itu adalah benih yang ditanam dan dipelihara di dalam lahan subur yang bernama sekolah. Jadi kalau seandainya benihnya itu adalah benih yang kurang baik, tapi kalau ditanam di lahan yang subur, insya Allah nanti akan tumbuh dengan baik. Berikutnya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sudah banyak kita kenal, Ingarso Sungtulodo, Imadyo Mangunkarso, Tuturi Handayani, dan Waspodo Purbowaseso. Di sini ada 3 poin yang bisa saya tangkap berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan itu adalah memerdekakan siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara memperkenalkan 3 prinsip perubahan 3 kons, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Yang ini dilakukan secara holistik dan menciptakan budi pekerti, cipta, rasa, dan karsa yang seimbang. Artinya budi itu adalah karakter yang harmoni, atau karakter yang seimbang. Poin yang ketiga, pendidikan ini merupakan tempat benih-benih kebudayaan dan landasan pembentukan peradaban manusia, disesuaikan dengan sesuai dan selaras dengan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan ide atau gagasan di mana Kota Probolinggo ini dengan latar belakang masyarakat pedalungan, yaitu masyarakat yang campuran antara masyarakat yang berbudaya Jawa dan berbudaya Madura. Ada 3 tahap yang saya usulkan. Yang pertama adalah pemetaan latar keadaan. Pemetaan ini artinya adalah peserta didik dipetakan berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang kedua, implementasi perubahan konkret, di mana mengungkapkan penerapan dan alasan kontekstual ide atau gagasan disertai dengan demonstrasi hasil penerapan ide atau gagasan. Yang terakhir, ada refleksi berupa tantangan dan solusi dalam konteks kelas dan sekolah. Pemetaan latar keadaan berdasarkan kodrat alam, saya membaginya menjadi 2. Yang pertama, siswa ini dibagi atau dipetakan berdasarkan suku atau latar belakang. Di SMKN 1 Probolinggo ini bisa kita melihat siswa atau peserta didik itu mempunyai latar belakang dari keluarga Madura, Jawa, atau suku Tengger, atau sebagian ada yang dari Arab, ataupun ada siswa kami yang dari keturunan Tionghoa. Yang kedua, membagi siswa berdasarkan demografi siswa, di mana Probolinggo ini juga daerah pesisir dan juga ada yang dari daerah pegunungan. Yang kedua, berdasarkan kodrat zaman. Jadi sebelum anak-anak memulai pembelajaran, ya kita menggunakan tes minat bakat untuk mengetahui gaya belajar siswa. Dan juga membagi siswa dengan beberapa tipe generasi, baik generasi Y, generasi Z, ataupun generasi Alpha. Implementasi perubahan yang konkret, yang pertama strateginya adalah kita membuat program pembelajaran teman sejawat. Metode pembelajaran ini dilakukan dengan memberdayakan siswa yang memiliki daya serap yang tinggi dari kelompok siswa ini sendiri untuk menjadi tutor bagi teman-teman sebayanya.
Kenapa? Alasannya karena menggunakan metode pembelajaran teman sejawat ini, siswa akan lebih berani untuk mengeluarkan pendapatnya, karena siswa kalau berhadapan dengan guru cenderungnya itu adalah takut kalau mau bertanya atau mengeluarkan pendapat. Ya, menggunakan metode pengajaran tutor sebaya ini diharapkan juga mampu membantu peserta siswa dapat menerima materi pelajaran. Strategi yang kedua, pembelajaran berpihak kepada siswa. Jadi pembelajaran siswa yang termasuk generasi milenial ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran kolaboratif dengan menggunakan media TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Alasannya adalah menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa dan menjembatani kesenjangan belajar antara yang berprestasi dan yang tidak berprestasi. Penggunaan media teknologi informasi dan komunikasi ini disesuaikan dengan kodrat zamannya, bahwa anak-anak sekarang ini adalah anak-anak yang hidup dengan teknologi. Mereka terbiasa dengan gadget mereka, terbiasa dengan smartphone mereka. Jadi informasi itu sudah bagian dari keseharian anak-anak. Media sosial itu juga menjadi bagian keseharian mereka. Jadi menggunakan konsep berdasarkan latar keadaan kodrat alam, kodrat zaman, ini kita bisa menentukan bagaimana kita akan menyajikan pembelajaran kepada anak yang memerdekakan anak. Bagian dari berikutnya adalah refleksi, tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama, siswa yang kita hadapi di sini adalah siswa generasi alfa, siswa generasi milenial, generasi Y, Z, dan generasi alfa. Yang kedua, kita menghadapi anak-anak dengan model gaya belajar yang berbeda-beda. Yang ketiga, adanya budaya pedalungan ini sebenarnya adalah buah atau solusi atau bagian dari akulturasi budaya. Yang terakhir adalah rendahnya keterlibatan peran orang tua atau wali murid sebagai pendamping dan sumber belajar. Lalu solusinya bagaimana? Yang pertama, guru memberikan variasi dalam jenis media pembelajaran, baik media yang berbasis video, audio, ataupun berbasis teks. Ya. Yang kedua, metode pembelajaran kontekstual yang berkebinekaan global. Yang terakhir, kita mengoptimalkan peran komite sekolah dan menyusun program sekolah. Baik, demikian pemaparan kami berkaitan dengan demonstrasi. Ada quote yang bisa saya sampaikan, ini berdasarkan quote Hamka, semakin banyak ilmu semakin lapang hidup, semakin kurang ilmu semakin sempit hidup. Kehidupan itu laksana lautan, jika tiada berhenti-henti dalam mengayuh perahu, memegang kemudi, menjaga layar, maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang. Demikian pemaparan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.